Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihatul Fitriana dengan NIM 23010250085, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 1C. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik berpikir kefilsafatan guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu. Bagaimana sih berpikir secara kefilsafatan itu? Nah, berpikir secara kefilsafatan itu ada 9, yaitu yang pertama komprehensif, radikal, universal, sistematik, kritis, koheren, konseptual, bebas tapi terikat, dan bertanggung jawab. Jadi, secara prinsip, semua ciri-ciri dari berpikir filsafat ini merupakan satu kesatuan konsep. Namun, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ke-9 ciri tersebut. Yang pertama yaitu berpikir secara komprehensif. Komprehensif artinya mendalam dan menyeluruh. Jadi, berpikir komprehensif yaitu berpikir mencakupi keseluruhan konsep secara universal. Dalam hal ini, filsafat berusaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Maksudnya, ketika seseorang dihadapkan pada suatu hal, dia akan berusaha memahami sisi baiknya dan sisi buruknya. Setelah itu, dia akan mengambil hikmah dan mengambil sisi baiknya untuk ditanamkan di dalam pikiran dan ditumbuh kembangkan dalam sikap dan perilakunya. Yang kedua yaitu radikal. Radikal artinya berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir sampai kepada hakikat, esensi, atau sampai kepada substansi. Bahasa gaulnya yaitu lihat isinya, jangan cuma lihat covernya saja. Yang ketiga yaitu universal. Universal itu artinya umum. Jadi universal adalah berpikir tentang hal-hal atau proses-proses yang bersifat umum. Lebih mudahnya lagi, dengan berpikir universal akan bersikap terbuka dan tidak egois. Yang keempat yaitu sistematik. Sistematik artinya beraturan. Jadi, berpikir secara sistematik adalah berpikir secara teratur, tertata, dan tidak asal-asalan. Orang yang terbiasa berpikir sistematik ini biasanya akan bersikap telaten dan tidak menyepelekan. Yang kelima yaitu kritis. Kritis berarti tidak selalu mengkritik atau menyalahkan orang lain. Jadi, orang yang memiliki sifat kritis ini tidak menerima begitu saja informasi atau menelan informasi mentah-mentah dan lebih mengarah pada sifat cermat. Yang keenam yaitu koheren. Koheren artinya terkait dan konsisten. Jadi, berpikir secara koheren artinya berpikir sesuai kaidah-kaidah logis dan berkesinambungan. Jadi, hubungan yang dipikirkan itu saling berkaitan antara satu hal dengan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu konseptual. Konseptual artinya mendalam dan menyeluruh. Jadi berpikir secara konseptual artinya memiliki dasar pemikiran yang jelas, ada tujuan baik dan manfaat yang ingin dicapai. Jadi tidak asal-asalan mikir kemana-mana atau berpikir yang tidak jelas. Yang kedelapan yaitu bebas tapi terikat. Jadi maksud dari berpikir ini adalah setiap orang itu berhak memilih dan memikirkan apapun, tetapi harus dipahami konsekuensi apa yang dipikirkan. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Maksud dari tanggung jawab ini adalah kesadaran diri dan kesediaan untuk menerima akibat dari apa yang dipikirkan. Dengan kesadaran tersebut, orang akan lebih berhati-hati dalam memikirkan suatu hal. Dengan demikian, berpikir secara kefilsafatan merupakan proses intelektual yang menuntun kedalaman, ketelitian, dan keterbukaan pikiran, sekaligus mengarahkan manusia untuk memahami realitas secara lebih utuh, rasional, dan bermakna. Cara berpikir ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap bijaksana, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, sehingga mampu melahirkan pemahaman yang lebih matang serta keputusan yang lebih arif dan berlandaskan nilai-nilai kebenaran. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.